Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, kenikmatan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pengkhianatan paling besar terhadap sejarah adalah ketika amanah ilmu diputar balikan. Ulama abad ketiga, keempat, dan kelima hijrah menulis kitab dengan penuh kehati-hatian, ketelitian. Mereka mencatat nama-nama besar, para sahabat, para tabi'in, para fuqaha, ahli hadis, bahkan orang-orang biasa yang punya jasa. Silsilah nasab yang sahih mereka rawat seketat sanad hadis. Bayangkan, ini ulama terdahulu. Yang menjadi sebuah pertanyaan kita, kalau memang leluhur Ba'alawi itu ada, tentu mustahil para ulama abad awal bungkam. Mustahil nama besar itu hilang dari catatan emas mereka. Tapi faktanya kitab-kitab awal itu hening, tidak ada satupun riwayat, tidak ada satupun nama, sunyi, kosong, hilang. Namun 6 abad kemudian tiba-tiba muncul generasi ulama, katanya yang menulis seolah-olah menemukan silsilah baru. Mereka menyusun nama, menghubungkan garis keturunan, lalu mengklaim itu bagian dari zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letak pengkhianatan. Mengapa? Karena itu berarti mereka menuduh ulama abad awal, para imam terpercaya, terkemuka, jelas kualitas, kapasitas, kredibilitasnya telah lalai, telah buta, bahkan telah gagal mencatat sesuatu yang sangat penting. Apakah Anda rela para imam besar dihina secara tidak langsung hanya untuk menghidupkan klaim nasab belakangan? Apakah Anda rela? Ini tentu yang menjadi standar pemikiran kita, di mana sesuai dengan tahapan atau jenjang atau dengan nama lain disiplin ilmu. Sahabat-sahabatmu, mari kita bandingkan dengan jujur. Di mana kitab abad ketiga, keempat, dan kelima hijrah adalah karya dari masa keemasan ilmu. Bayangkan di abad-abad itu, sebagaimana tokoh ulama yang tentu kualitas, kapasitas, kredibilitasnya diakui dunia, di mana mereka seperti halnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ada Al-Tabari, ada Ibnu Sa'd, ada Ibnu Hibban, ada Al-Balquti. Mereka semua hidup dekat periode salaf. Mereka mencatat sejarah politik, silsilah keluarga, bahkan riwayat para khawarij. Tapi apakah nama leluhur Ba'alawi itu ada? Tidak sama sekali. Kan lucu. Ini yang menjadi landasan kita, ini yang menjadi rujukan kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau berbicara dengan ilmu, kalau setelah itu tanpa ada sandaran atau rujukan dari ulama-ulama abad awal ini, tanda tanya. Terkecuali kalau perkembangan itu step by step, secara bertahap, ada sinkronasi, perubahan-perubahan itu dilakukan para ulama, dan hingga pada abad ke-9 itu memang ada. Mungkin itu bisa kita terima secara logika. Tapi kenyataan itu memang tidak ada, tidak pernah ulama yang menyebut daripada leluhur Ba'alawi. Sedangkan di sisi lain, kitab abad 9, 10, dan 11 hijrah ditulis jauh setelah itu, jaraknya bahkan ratusan tahun. Di sana tiba-tiba muncul klaim, silsilah disusun, nama-nama dilekatkan. Apakah ini bukan tanda rekayasa? Tentu menimbulkan polemik dan kecurigaan. Jika kalian percaya pada kitab abad pertengahan yang penuh klaim, berarti Anda menutup mata pada kitab abad awal yang otentik. Jika kalian lebih percaya pada catatan abad 9 sampai dengan 11 atau sampai sekarang ini, berarti Anda menolak warisan emas abad ketiga sampai kelima. Luar biasa. Jadi logikanya itu jelas. Semakin dekat ke zaman Nabi, semakin kuat riwayatnya. Dan semakin jauh juga akan makin jauh, makin lemah
dan rawan manipulasi. Maka siapapun yang menolak kitab halal dan lebih memilih klaim belakangan, berarti dia memilih mitos dibandingkan sejarah, dibandingkan fakta yang ada. Dan ini adalah tuduhan-tuduhan termasuk mereka-mereka ulama-ulama terdahulu permulaan abad. Ini ya bisa dikategorikan pendusta, kurang wawasan, tidak teliti dan sebagainya. Ini tuduhan yang keji secara tidak langsung yang kalian lontarkan pada sekelas orang yang sudah jelas diakui dunia, ahli hadis, ahli sejarah, ahli nasab. Kalian menafikan itu demi untuk mengangkat klaim yang sampai saat ini tidak pula muncul kepastian jawaban verifikasi nasab mereka yang kita pertanyakan. Dan disinilah tragedi tentu zaman yang kita hadapi saat ini, di mana kebenaran terkubur bukan karena hilang, bukan, masih ada, masih bisa kita baca kitab-kitab terdahulu, para imam-imam yang kredibel, yang kualitasnya tidak diragukan lagi, itu masih ada, tidak hilang, tapi karena dikalahkan oleh propaganda. Jadi yang terjadi itu kita kalah dengan propaganda, memutarbalikkan fakta, memoles tentu kata-kata. Ya itulah yang kita hadapi realitanya saat ini. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka ngototnya mempertahankan nasab yang mereka yakini itu, ini sangat amat prihatin. Sudah hilang urat malu. Padahal kalau tidak ada tujuan tersebut, apalah arti sebuah nama? Jadi lihatlah bagaimana Muhyiddin dalam hal ini, contoh kecil bagaimana propaganda itu bisa menang. Muhyiddin dan Habib Ba'alawi ketika memproduksi konten, lihat, perhatikan video mereka penuh syair, penuh glorifikasi, penuh romansa nasab. Bahkan video mereka itu bisa mengupload hanya dengan status foto, kemudian diberikan keterangan. Itu satu video bisa tembus ribuan like hanya dalam hitungan jam. Ini sudah saya jelaskan di atas. Status mereka dibagikan, dikomentari, dihiasi dengan doa dan puja. Semoga panjang umur Habibana, Masya Allah Habibana, dan seterusnya. Ini mereka para Muhyiddin Ba'alawi. Jadi gelombang digital mereka begitu besar hingga fakta sejarah tenggelam di bawahnya. Sementara kita yang menyuarakan kitab abad awal, kita yang mengangkat bukti otentik, suara kita sepi, bahkan dianggap seakan-akan tidak berarti. Mungkin video kita lewat di beranda, dan tetapi tidak ada simpati karena kita tidak bermain romantika. Yang kita buka adalah fakta. Makanya sepi, video kita tidak banjir like. Ada yang nonton, bahkan jumlahnya itu ribuan, cuman miris, tidak tembus di angka ratusan yang like video kita ketika kita mengungkap sebuah fakta dan kebenaran. Ini prihatin tentunya. Fakta kita tidak disebarkan dengan semangat. Ini fakta diabaikan. Ya seakan-akan tidak ada makna. Dan inilah yang terjadi tentunya bagi kawan-kawan semua Nusantara. Seharusnya kita bisa memposisikan diri kita, dan hal ini tentu untuk membentengi, menjaga dari generasi-generasi kita yang akan kita waris di kemudian hari. Jadi beda dengan mereka, karena mereka punya romantisme, ya kita tidak. Sementara kita membawa realitas yang tentu pahit, bahkan menyakitkan bagi mereka, bagi Habib Ba'alawi dan para Muhyiddin, menyakitkan. Sehingga ya kalau nonton video kita menyaji aja sudah berterima kasih, apalagi akan memberikan satu hal yang positif. Khawatir mereka. Tentu dibalik semua kita berharap buat kawan-kawan yang masih netral, buat kawan-kawan tentunya terlebih condong untuk mempertahankan kebenaran agar fakta itu tetap terjaga, ilmuwan itu kita gunakan dengan semestinya. Jadi inilah salah satu mengapa kebenaran seakan terkubur, suara kita tidak menggelegar, bukan karena tidak ada bukti, banyak bukti kita. Kita buka kitab dari kitab, abad ke abad, itu bukti, baik dari ulama sejarah, baik dari ulama hadis, baik dari ulama nasab, banyak kita sajikan. Tetapi karena suara palsu lebih ramai, lebih meriah, lebih menarik perhatian, dan inilah tentu saatnya kita balik ke keadaan sadar kalau kita betul cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak rela tentu orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya, terlebih tentu nampak bahwa di balik pengakuan itu ada tujuan-tujuan yang terselubung, tujuan-tujuan dunia, tujuan-tujuan materialistis. Ini waspada. Kalau mereka bisa buktikan, kita tabayun, kita akan minta maaf. Tapi kalau selamanya mereka tidak bisa buktikan, maka kita selamanya akan pertanyakan. Selesai. Saudara-saudaraku, jangan biarkan kitab abad ketiga, keempat, dan kelima itu mati dalam neraka. Jangan biarkan. Coba kita telah baca seksama. Apa
yang ada di dalamnya? Adakah leluhur Ba'alawi? Adakah yang mencatat dari sejarah Habib Ba'alawi? Bukan. Jangan biarkan ulama terdahulu seakan dianggap lalai. Jangan biarkan kebenaran dikalahkan oleh like, share, dan status yang penuh mitos. Jangan biarkan. Kebenaran itu tidak butuh hiasan, kawan. Jadi, sekalipun apa yang saya sampaikan itu dengan banyak keterbatasan tentunya, itu bukan tujuan kita untuk elok di mata umat. Kita buka apa adanya, semampu kita, sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai tentu dengan fondasi kaidah yang kita miliki. Kaidah itu dibentuk atas dasar disiplin ilmu. Jadi kebenaran tidak butuh syair, tidak. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menyuarakannya. Ini. Dan itu sebabnya saya hadir di channel ini. Itu motivasinya. Prihatin dengan keadaan yang ada. Apalagi kita melihat banyaknya ulama kiai yang karena demi kepentingan, karena mereka sangat keilmuan yang mengikat, organisasi pula mengikat, akhirnya mereka juga membela kalangan Habib Ba'alawi. Ini prihatin. Jadi bukan atas dasar ilmu, karena sentimen. Nah, sahabat-sahabatku, saya ajak semua pada kalian tentu jangan sungkan untuk subscribe channel ini dengan tekan tombol like. Sebarkan video ini pada teman-teman kalian, karena setiap subscribe, setiap like, setiap share adalah bagian dari perjuangan membela amanah ulama abad awal. Jadi jangan diam, jangan takut, jangan biarkan generasi kita nanti mewarisi kebohongan, mewarisi banyak dongeng-dongeng khurafat yang dibungkus indah. Mari kita tegakkan fakta, mari kita bela kebenaran, mari kita hidupkan kembali suara kitab abad awal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicermati, dipahami, dan memberikan satu motivasi untuk kita untuk selalu menjaga kebenaran agar tetap berdiri dengan tegak, tidak mudah untuk dikubur dengan panorama propaganda mereka yang tentu memiliki sebuah kepentingan dan cita-cita yang tidak lain tak bukan demi untuk kalangan mereka, demi untuk golongan mereka. Dari saya, Amangku Hakim, Metos Salam Akal Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.